Hai Andika, guys, di video kali ini kita kedatangan sebuah TWS yang sebenarnya kesimpulannya sudah saya taruh di judul, yaitu kalau misalkan kalian cari TWS murah dengan fitur yang lengkap dengan low latency, kalian beli aja TWS ini. TWS apa sih ini sebenarnya? Sebentar dulu, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah Airboom Phantom dari brand Viata yang baru aja di launching hari ini, yaitu tanggal 30 Januari. Dan untuk harga launchingnya ini murah banget, diskon sampai 50% dari harga normalnya. Jadi sambil kalian lihat review ini, kalian cek link pembeliannya di bawah, karena takutnya besok harganya naik. Jujur aja saya suka banget dengan Airboom Phantom dari brand Viata ini. Mungkin Viata ini melakukan research dengan TWS yang ada di pasar dan apa aja kelemahannya, dan tiba-tiba dia mengeluarkan TWS yang menurut saya fiturnya ini lengkap banget. Tapi sebelum kita masuk ke situ, lebih baik kita bahas dulu dari segi unboxing biar kalian tahu apa aja yang akan kalian dapat ketika kalian beli Airboom Phantom dari brand Viata ini. Secara packaging, tampilan box bagian luarnya ini menurut saya biasa aja dengan dominan warna hitam dan aksen kuning di pinggirannya. Kemudian dengan harga hanya 699.000, di boxnya ini tertulis Qualcomm aptX XD. aptX di sini bukan singkatan dari apotek ya. aptX itu adalah sebuah Bluetooth codec yang lebih baik dari SBC dan juga AAC. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, tapi sekarang kita lanjutkan dulu dari segi unboxing. Di dalam boxnya ada box lagi yang sekarang warnanya kuning dan masih kerasa biasa aja. Tapi setelah box kuning ini kita buka, wow, ada box lagi yang boxnya sekarang lebih kerasa eksklusif dengan pilihan font tulisan Airboom Phantom yang lebih baik ketimbang dua box bagian luar tadi, dengan warna gold yang kesannya itu mewah dan mahal banget. Ditambah lagi tidak seperti produk Viata yang lain yang feel experience-nya menurut saya biasa aja. Di Airboom Phantom ini lebih kerasa mewah karena TWS-nya diberi sekat busa sendiri, earbud-nya juga dipisah. Ibaratnya kayak kalian beli perhiasan di toko emas ternama, kemudian kalian pulang diberi packaging yang kerasa mewah dan juga premium, dibandingkan kayak kalian beli emas kuningan di toko pinggiran yang mungkin 2 minggu emasnya udah berkarat, paling-paling kalian pulang ya dibawain kresek. Dan di dalam box kecil yang lebih elegan dibanding box-box yang lain tadi, kalian akan mendapatkan kabel cas yang konektornya Type-C dan juga sudah support dengan fast charging. Dan kalian juga akan mendapatkan ear tips tambahan mulai dari ukuran S sampai L. Dan kalau saya pribadi, saya lebih suka ukuran yang L karena ukuran L ini fit banget di lubang telinga saya yang memang agak besar. Dan kalau fit itu suara dari luar akan terfilter dengan baik dan suaranya akan lebih optimal. Desain earbudnya sendiri menurut saya lebih baik ketimbang Airboom Prime 3. Dari segi dimensi lebih kecil dan secara build quality, walaupun sama-sama terbuat dari plastik, tapi Airboom Phantom plastiknya ini lebih solid. Dan di bagian luarnya atau di bagian sensor untuk gestur ini ada sentuhan seperti akrilik atau kaca. Ya pokoknya sentuhan akrilik atau kaca yang finishingnya glossy. Dan dengan sentuhan ini menurut saya desainnya jadi nggak flat dan lebih terkesan premium. Kemudian untuk sensor gesturnya juga memiliki yang namanya adalah skin recognition. Jadi kalau misalkan kalian punya rambut panjang, kemudian rambut kalian itu tidak sengaja menyentuh TWS-nya, dia nggak bakalan mencet-mencet sendiri. Atau mungkin kalau ada angin kenceng, sets, kemudian TWS-nya terpencet, enggak. Jadi dia bakalan terpencet kalau hanya dengan kulit. Ngomong-ngomong soal gestur, Viata ini memiliki 12 gestur yang nggak akan saya bahas semuanya karena beberapa adalah standarnya gestur TWS, seperti play and pause untuk tekan 1 kali, tap 2 kali di bagian kanan untuk next, 2 kali di bagian kiri untuk previous use, tap 4 kali untuk voice assistant seperti Siri atau Google Assistant. Tapi gestur yang menurut saya penting dari sebuah TWS adalah gestur untuk adjusting volume up dan juga volume down, yang mungkin menurut kalian ini adalah hal sepele. Tapi menurut saya, sebuah TWS atau True Wireless itu harus punya gestur untuk adjusting volume up and down. Kenapa? Karena prinsip dari True Wireless itu kan tidak ada kabel dan juga praktis. Jadi kalau misalkan nih, kalian playing musik pakai HP, kemudian HP-nya mungkin jauh, sekitar 5 meter, dan kalau misalkan nggak ada gestur untuk adjusting volume up and down, kalian harus ambil HP-nya dulu, kemudian kalian kecilkan suara, dan juga atau mengeraskan suara. Jadi menurut saya sih kurang praktis. Dan dengan gestur ini menurut saya Viata udah inovatif banget. Jadi ini adalah yang benar-benar menurut saya True Wireless. Kemudian untuk earbudnya ini memiliki kapasitas baterai masing-masing 50 mAh. Jadi kanan 50 mAh, kiri 50 mAh. Dan untuk charging case-nya dia memiliki kapasitas baterai 500 mAh. Dan menurut saya charging case-nya ini unik. Jadi saya teringat dengan alat make up cewek atau bedak ya. Kalau misalkan cewek itu kan kalau bedakan kayak gini, gitu. Dan saya juga teringat dengan kotak cincin. Jadi kalau misalkan kalian punya pacar atau pasangan atau calon istri yang suka banget dengan musik, atau mungkin dia adalah DJ atau musisi dan kalian pengen ngelamar dengan cara yang berbeda, kalian lamar aja pakai Airboom Phantom ini. Jadi langsung kayak gini, Will you marry me, kayak gitu. Menurut saya sih
anti mainstream banget. Charging case-nya ini juga futuristik banget. Ketika kalian buka akan ada indikator baterai dalam bentuk digital, dan jangan salah karena di sini ada 3 indikator. Jadi indikator yang angka adalah untuk indikator kapasitas baterai di charging case, dan 2 indikator di kanan kiri adalah indikator untuk earbudnya. Dan menurut saya fitur ini membantu banget. Jadi ketika mau dipakai kita bisa langsung tahu mana yang left, mana yang right. Jadi nggak perlu ambil dulu kemudian kita cek mana nih yang left, mana nih yang right. Dan menurut saya intinya fitur ini tuh praktis banget. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu Qualcomm aptX XD yang juga tertera di charging case Airboom Phantom ini. Mungkin kalian sering melihat tulisan ini di speaker-speaker atau peralatan audio lain yang kalian beli, tapi kalian abaikan saja karena mungkin kalian kira ini adalah hiasan biar desainnya nggak terlihat flat. Tapi sebenarnya Qualcomm aptX XD ini adalah sebuah Bluetooth codec yang lebih baik ketimbang Bluetooth codec SBC yang biasanya dipakai di default Android yang lebih murah. Kemudian juga lebih baik dibandingkan dengan Bluetooth codec AAC atau AAC yang biasanya dipakai oleh iPhone. Nah, intinya Qualcomm aptX XD ini transfer bitrate-nya lebih tinggi ketimbang codec SBC dan juga AAC. Bitrate itu adalah jumlah data yang ditransfer per detik dari Bluetooth. Dan semakin tinggi bitrate itu biasanya satuannya kbps atau mbps, kilobyte per second atau megabyte per second. Semakin cepat atau semakin tinggi bitrate yang ditransfer dari Bluetooth, suaranya itu akan lebih kerasa real, lebih kerasa detail, dan latensinya pun juga semakin rendah. Tapi syaratnya device kalian itu juga harus memiliki codec yaitu aptX. Kalau iPhone itu biasanya adalah AAC, tapi semua Android, hampir semua Android sekarang sudah support dengan Qualcomm aptX. Jadi Airboom Phantom ini kalau misalkan di Android kalian setting aja pakai aptX biar suaranya lebih optimal, dan kalau iPhone dia akan secara default langsung ke codec AAC. Untuk kualitas suaranya ketika saya tes dengan Samsung Note 10 Plus, codecnya Qualcomm aptX XD, kemudian pemutar lagunya adalah Spotify dan lagunya adalah A Thousand Times dari Jared James. Menurut telinga saya suaranya itu rich banget atau kaya banget. Jadi bassnya dan juga treble ini balance, midnya juga balance, dan suara elemen lain seperti gitar, drum dan juga piano itu masih kerasa enak banget. Jadi nggak terlalu over bass dan treble-nya ini nggak terlalu over, jadi high clarity-nya masih enak. Kemudian di lagu kedua saya coba lagunya anak indie yaitu Pamungkas yang favorit saya banget, One and Only. Dan biasanya saya mendengarkan itu pakai speaker, dan biasanya kalau pakai speaker itu suara biolanya itu nggak terlalu kedengar, bahkan kadang nggak kedengar sama sekali. Tapi kalau pakai TWS dari Airboom Phantom ini suara biolanya itu terdengar lebih adem, lebih smooth dan juga lebih detail. Jadi menurut saya kalau dari kualitas suara, kalau dikoneksikan dengan Samsung Note 10 Plus ya, dengan Qualcomm aptX XD dan juga telinga saya, menurut telinga saya sih enak banget. Kemudian kalau saya sambungkan dengan iPhone karena AAC, jadi suaranya itu nggak terlalu enak kalau dibandingkan dengan pakai Note 10 Plus yang pakai codec aptX XD. Kemudian untuk main game saya coba dengan device dan juga settingan codec yang sama di game Call of Duty. Memang masih ada delay, tapi delaynya ini minim banget, mungkin sekitar 100 millisecond, dan delaynya hanya terjadi ketika open fire dengan banyak suara tembakan dan juga banyak musuh. Tapi kalau hanya one on one, saya dengan musuh satu gitu, nggak delay atau minim banget delay. Untuk daya tahan baterainya, Viata mengklaim bisa bertahan sekitar 8 jam, tapi ketika saya coba untuk saya biarkan aja, jadi saya taruh gini dengan playing musik dengan tingkat volume paling keras, dia bisa bertahan sekitar 5 jam 25 menit. Mungkin 8 jam maksudnya Viata adalah ketika tingkat volumenya mungkin 50 atau 10%. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari TWS terbaru dari Viata yaitu Airboom Phantom ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah, sebenarnya kesimpulannya sudah saya taruh di awal tadi dan juga sudah di judul. Jadi intinya kalau misalkan kalian pengen TWS murah tapi punya fitur lengkap, ya kalian beli aja Airboom Phantom ini. Kenapa? Karena dengan harga hanya 699.000 kalian sudah dapat TWS yang support dengan codec Qualcomm aptX XD yang memang suaranya itu low latency dan juga suaranya itu rich dan juga detail banget. Dan yang saya suka adalah charging case-nya. Charging case-nya ini unik. Jadi ketika dibuka dia ada indikator LED yang menurut saya kesannya ini futuristik banget dan unik banget. Dan fitur satu lagi yang saya suka adalah fitur gestur volume up and down. Karena saya itu terbiasa misalkan saya pakai TWS, saya tancapkan di telinga, kemudian saya jalan-jalan gitu kan, karena HP-nya nggak saya saku. Kemudian kalau misalkan transisi antara lagu, itu kadang suaranya itu langsung pleng, di telinga itu langsung kayak kaget gitu. Nah saya cari HP kan, di mana HP-nya? Saya nyari HP itu cuma tujuannya untuk mengecilkan suara, dan menurut saya itu kurang praktis. Tapi earbud dari TWS Airboom Phantom ini dia punya gestur untuk volume up and down yang
TWS lain pun yang harganya di atas 1 juta pun belum ada fitur untuk gestur ini. Jadi menurut saya good job sih buat Viata untuk Airboom Phantom-nya ini. Oke, jadi cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.